Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pembahasan kali ini adalah diduga Philip Mantopa melampaui yang tertulis. Pokok bahasan ini untuk menanggapi pelayan Philip Mantopa mengenai pencurahan Roh Kudus. Pelayan Philip Mantopa mengenai cara pencurahan Roh Kudus menurut caranya mendapat reaksi dari pendeta Ezra Soru. Hal itu baik sebagai kontrol. Puji nama Tuhan. Mari kita perhatikan sejarah pencurahan Roh Kudus, yaitu Bilangan pasal 11. Di ayat 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat 17, maka aku akan turun dan berbicara dengan kau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh di atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan kau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ayat 25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya di atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Haleluya. Berdasarkan petunjuk tersebut, maka diketahui cara Tuhan mengimpartasikan rohnya pada mereka yang berkenan untuk membantu Musa dalam pelayanan. Kemudian dalam perjanjian baru, penulis Injil Lukas mengutip sebagai berikut. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengiring kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kemudian pesan itu dituruti oleh murid-murid. Kisah Rasul 2 ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Kemudian ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Cara ini secara umum dilakukan di kalangan jemaat Pentakosta, yaitu doa puasa selama 10 hari dalam perayaan hari Pentakosta. Selanjutnya, penumpangan tangan Petrus dan Yohanes. Kisah Rasul 8 ayat 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan di kisah 19 ayat 6 Rasul Paulus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji nama Tuhan. Hal itu juga diteruskan oleh Petrus yang sedang berkhotbah
Kisah Rasul 10 ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Puji nama Tuhan. Berdasarkan petunjuk tersebut, maka diduga Philip Mantova melampaui yang tertulis sebagaimana dikatakan 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kataku ini kukenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kiranya pendengar dan penonton video ini meneruskan ke Pastor Philip Mantova dan rekan-rekannya, dan supaya menyadari kekeliruan yang dilakukan dalam hal pencurahan Roh Kudus. Akhir kata Lukas 17 ayat 10. Salam sehat selalu. Haleluya.